Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga kita dipertemukan kembali dalam pembelajaran daring dengan materi bola voli kelas 8 SMP Negeri 1 Sangatta Selatan semester 1. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Apa kabar anak-anakku, generasi penerus bangsa? Ya, semoga kalian, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan negara kita, yaitu 17 Agustus 1945. Ya, dalam momen ini juga makanya Bapak sengaja menyebut kalian sebagai generasi bangsa supaya kalian akan selalu ingat, ya, kalian tanamkan di otak kalian bahwa kalian ini adalah generasi-generasi yang nantinya akan melanjutkan perjuangan para pahlawan, ya, para pahlawan yang telah gugur dalam berjuang untuk memerdekakan negara kita, negara Republik Indonesia yang kita cintai sama-sama ini. Anak-anakku sekalian, marilah kita buka pertemuan kita dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Harapannya dengan menyebut nama Tuhan di awal, ya, selalu menyebut nama Tuhan dalam setiap aktivitas kita, maka kegiatan apapun itu, aktivitas apapun itu akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, ya, kalian sebagai peserta didik diharapkan memiliki pengetahuan dan mampu mempraktekkan permainan bola voli dengan variasi yang baik, serta menunjukkan perilaku kerjasama, bertanggung jawab, menghargai perbedaan, disiplin, dan toleransi. Sejarah bola voli. Tahun 1895, William G. Morgan menciptakan permainan bola voli. William G. Morgan adalah pembina pendidikan jasmani di YMCA, Young Men's Christian Association. Kemudian tahun 1948 berdiri IVBF, International Volleyball Federation. Anak-anakku sekalian, Bapak pernah menyampaikan tentang ucapan Bung Karno, yaitu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, hari ini Bapak ingin menyampaikan pemikiran Bapak bahwa sejarah adalah tentang pelajaran dan penghargaan. Nah, anak-anak sekalian, Bung Karno menciptakan sejarahnya sehingga dikenal sebagai Bapak Proklamator, Bapak Presiden pertama Indonesia, ya. Kemudian dikenal juga sebagai Singa Podium. Ketika beliau berpidato, maka pidato beliau akan menyihir para pendengarnya. Bukan hanya di Indonesia, tetapi Bung Karno adalah presiden dengan level dunia. Ya. Nah, William G. Morgan juga menciptakan sejarahnya, yaitu beliau tercatat sebagai orang yang menciptakan permainan bola voli. Nah, kenapa Bapak sampaikan hal tersebut? Karena Bapak ingin kalian mempunyai pemikiran untuk kedepannya, ya. Memang masih sangat awal, tetapi tidak masalah. Semakin cepat semakin bagus, gitu ya. Ikan cepat, ikan gabus. Semakin cepat semakin bagus. Anak sekalian, berusahalah untuk menciptakan sejarah-sejarah kalian, ya. Menciptakan sejarah kalian pribadi dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian mempunyai cita-cita dan tujuan dari kehidupan ini. Kita nanti akan tercatat sebagai apa? Apakah kita nanti akan tercatat sebagai orang yang tidak berguna, ya? Atau kita tercatat sebagai orang-orang yang akan
berguna di masa yang akan datang, dan namanya akan dikenang dengan kebaikan-kebaikan sejarah yang kita ciptakan. Oke, kita mulai masuk ke dalam materi tentang bola voli. Di materi sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, Bapak pernah menyampaikan tentang teknik dasar sepak bola. Nah, di voli pun ada beberapa teknik dasar, antara lain passing, service, smash atau spike, dan terakhir block. Passing ini digunakan untuk mengumpan bola ke kawan ataupun menerima bola dari lawan. Ya. Passing ada dua, yaitu passing atas dengan passing bawah. Kemudian service. Service adalah pukulan untuk memulai pertandingan, ya. Kemudian smash atau spike adalah pukulan keras, ya, untuk menyerang lawan, dan block adalah teknik yang digunakan untuk membendung smash atau spike dari lawan. Untuk materi pembelajaran SMP kelas 8 semester 1 tahun pembelajaran 2020-2021, kita akan mempelajari 3 gerakan dari 2 teknik dasar, yaitu teknik dasar passing dan service. Adapun 3 gerakannya adalah passing atas, passing bawah, dan service atas. Yang pertama, passing atas. Coba kalian perhatikan kedua gambar yang ada. Ya, ada gambar pertama berwarna gambar orang sedang bermain bola voli. Kemudian yang kedua, gambar animasi cara melakukan passing atas. Ya. Baiklah, cara-caranya yang pertama, bukalah kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Ya. Kemudian kedua tangan berada di depan dahi. Kedua ibu jari dan telunjuk membentuk segitiga. Pandangan harus fokus pada arah datangnya bola. Saat bola datang, terima bola dengan jari-jari tangan. Tekuk pergelangan tangan ke dalam. Saat menerima, usahakan tangan rileks. Nah, ini yang terpenting ya. Ini yang terpenting karena ketika praktek di lapangan, permasalahan utamanya dalam melakukan passing atas adalah penempatan bola pada jari-jari. Ya, itu permasalahan utamanya. Nah, kalian harus memahami betul bagaimana posisi jari kalian ini untuk melaksanakan passing atas. Ya, yaitu membentuk segitiga, dan perkenaan bola hanya pada jari-jari, ya. Terutama jari telunjuk, jari tengah dengan jari manis, dan jari jempol. Itu yang terutama. Tetapi pada prakteknya ketika sudah mulai mahir gitu ya, semua jari pasti dipergunakan. Yang kedua, passing bawah. Perhatikan gambar kembali. Ya, ada dua gambar. Gambar pertama adalah gambar pemain profesional sedang menerima bola. Kemudian gambar kedua adalah gambar posisi tangan dan tahapan-tahapan dalam melaksanakan praktek passing bawah. Ya. Caranya pertama, bukalah kaki selebar bahu dan lutut sedikit ditekuk. Kemudian rapatkan dan luruskan kedua lengan di depan badan. Kedua ibu jari bertemu. Ya. Terakhir, dorong kedua lengan ke arah datangnya bola. Perkenaan bola tepat di atas pergelangan. Kembali, yang terpenting ya, posisi tangan. Ya, posisi tangan ketika melakukan passing bawah. Ada berbagai macam versi dalam genggaman tangan untuk melakukan passing bawah. Ada yang seperti di gambar itu ya, ada yang juga di antara jari-jari bertemu saling masuk begitu. Nah, tetapi untuk saat ini Bapak sarankan untuk melakukan yang sesuai dengan digambar, yaitu kedua ibu jari bertemu ya, dan jari-jari tangan kanan digenggam oleh jari tangan kiri. Kemudian yang terpenting juga adalah perkenaan bola pada lengan ya. Jangan sampai perkenaan bola ketika bola datang itu berada di ujung ya, berada di ujung tangan atau tepat di bawahnya ibu jari kalian. Yang benar adalah perkenaan bola tepat di pergelangan lengan kalian
agak naik ke atas sedikit, ya. Supaya apa? Supaya bola yang kalian terima dia tidak liar atau tidak berlari kemana-mana. Yang ketiga, servis atas. Caranya adalah pertama berdiri dengan kedua kaki dalam posisi melangkah, ya. Pegang bola di depan badan. Lambungkan bola, kemudian pukul. Ikuti gerakan badan ke depan dengan melangkahkan kaki belakang ke depan, ya. Ada dua gambar juga di situ. Gambar pertama gambar cara melakukan servis atas, ya. Gambar kedua adalah seorang pemain profesional melakukan servis atas. Gambar pertama berisi tahapan-tahapan, tetapi agak kurang gambarnya, ya, karena tidak ada bola yang dilambungkan. Nah, untuk servis atas ini biasa digunakan dalam pertandingan-pertandingan. Ada banyak kelebihan dari servis atas, ya. Salah satunya adalah ketika kita mahir melakukan servis atas, maka lawan yang akan menerima bola servis kita akan kesusahan dan bisa jadi menambah poin dalam pertandingan. Itulah tadi materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pertemuan kali ini, ya. Jangan pusing, anak-anakku sekalian, jangan pusing, jangan stres, relax saja, ya, santai. PJOK harus dilaksanakan dengan riang gembira, ya. Walaupun pembelajaran kalian di rumah, Bapak harapkan kalian tidak terlalu terbebani, tetap enjoy, dan tetap menikmati pembelajaran PJOK. Jangan lupa bahagia, ya, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana, ya. Cukup kalian gunakan kertas-kertas atau baju kalian putar-putar jadi bola, dan dimainkan untuk praktek bola voli, insya Allah akan bahagia juga. Amin, ya. Sekali lagi, jangan lupa bahagia. Kebahagiaan kita yang menciptakan. Tenangkan hati kita untuk selalu bersyukur agar kita selalu berbahagia. Bahagiakan diri kalian dan bahagiakan juga orang di sekitar kalian. Yang terdekat adalah keluarga. Ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, ya. Buatlah mereka berbahagia bersama kita. Kita hanya cukup melakukan hal-hal kecil, contohnya, ya, contohnya merapikan barang-barang setelah praktek, ya, membantu ibu mencuci piring, menyapu, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita menjadi anak-anak yang justru menambah beban daripada orang tua kita, ya. Ayo terus berbahagia dan bahagiakan juga orang lain. Nah, kalau semuanya sudah bahagia, ya, kalian sudah bahagia, orang tua kalian bahagia, keluarga kalian bahagia, maka kita lanjut ke materi berikutnya, ya. Ada 6 aktivitas, ya. 6 aktivitas ini nomor 1, nomor 2 itu untuk passing atas, 3, 4 itu passing bawah, kemudian 5, 6 itu untuk servis atas, ya. Kita bagi menjadi 6 bagian. Nah, aktivitas ini nanti akan kalian laksanakan di rumah kalian, ya. Kalian belajar mandiri, nanti dipahami tahapan-tahapannya, cara-caranya, teknik-tekniknya, sehingga kalian bisa melaksanakan ketiga teknik tersebut dengan baik. Aktivitas pembelajaran 1, praktek yang kalian laksanakan di rumah kalian masing-masing. Caranya, pertama mendorong bola menggunakan kedua tangan dari depan atas dahi, ya. Kemudian yang kedua, mendorong bola menggunakan kedua tangan dari depan atas dahi, dan kemudian pantulkan ke lantai terlebih dahulu, ya. Jadi yang pertama itu lihat di gambar, ya, gambar yang kecil, gambar di atas. Kalian langsung mendorong menggunakan kedua tangan kalian, ya. Dan perlu diperhatikan kembali, posisi mendorongnya adalah perkenaan bola dengan jari-jari ini yang perlu diperhatikan. Lihat kembali gambar-gambar tentang posisi jari-jari atau tangan ketika melakukan passing atas.
Nah, yang kedua sama seperti yang gambar pertama, hanya dibedakan dengan langsung dan dipantul, ya. Kalau yang kedua ini bolehnya dipantulkan dulu, baru kemudian didorong, ya. Begitu didorong, sudah mantul kembali ya, dorong lepas, mantul kembali, maka kita langsung terima kembali dengan passing atas. Seperti itu. Nah, permasalahannya kalian Bapak yakin tidak semua memiliki bola voli. Kembali kita modifikasi, kalian berpikir ya, berpikir kreatif bagaimana caranya melakukan praktek yang ada ini, arti pembelajaran 1 sampai 6 nanti ya, dengan bahan-bahan atau alat-alat yang ada di sekitar kalian. Silakan dimodifikasi sesuai dengan kemampuan kalian, usahakan sekreatif mungkin. Kita lanjut ke aktivitas pembelajaran kedua. Aktivitas pembelajaran mendorong bola dengan kedua tangan dari depan atas dahi menggunakan bola yang digantung. Sama dengan aktivitas pembelajaran 1, perbedaannya adalah kalau di 1 itu langsung dan pantul. Nah, kalau di aktivitas pembelajaran 2 itu bolanya digantung, ya. Silakan kalian menggantung bola atau sesuatu yang menyerupai bola. Silakan digantung di ya ventilasi pintu ya, atau di bawah pohon, di ranting pohon kalian gantung ya, kemudian dorong bola tersebut dengan kedua tangan kalian menggunakan passing atas, teknik passing atas. Lagi-lagi perhatikan posisi tangan dengan perkenaan pada bola. Itu diperhatikan kembali bahwa dalam passing atas perkenaan bolanya adalah pada ruas jari atau ruas-ruas jari pertama dan juga jari jempol. Perhatikan hal tersebut, kalian cari di sumber-sumber lain supaya lebih mendalami seperti itu. Aktivitas pembelajaran ketiga. Aktivitas pembelajaran ketiga ini masuk ke dalam aktivitas pembelajaran tentang passing bawah ya. Ada dua cara untuk melakukan aktivitas ini. Yang pertama adalah dengan dilambungkan ke atas baru dipassing, dan yang kedua dipantulkan dulu baru dipassing. Dan kembali kalian harus memperhatikan bagaimana posisi tangan kalian ya, karena ini menggunakan kedua tangan, passing bawah dengan menggunakan kedua tangan. Perhatikan tangan kalian, lengan kalian harus lurus ya. Kemudian kedua ibu jari dirapatkan dan perkenaan bola tepat pada pergelangan tangan ya, tepat pada pergelangan tangan, agak naik ke atas sedikit supaya bola tidak liar. Karena ketika perkenaan bola itu di ibu jari atau tepat di ujungnya ini, maka bola akan liar dan susah dikendalikan sehingga teman setim kita tidak mungkin bisa untuk menerimanya dengan baik. Aktivitas selanjutnya adalah aktivitas pembelajaran 4 yang sama saja dengan pembelajaran ketiga, yaitu tentang passing bawah. Perbedaannya hanya pada dilambungkan ya, kalau aktivitas 3 tadi boleh dilambungkan dan dipantul. Nah, kalau yang pembelajaran 4 ini bolanya kembali digantung ya. Kembali boleh digantung. Kalau di passing atas tadi agak tinggi, maka sekarang diturunkan sampai dengan bola itu setinggi dada. Baru kalian laksanakan menahan bola ya dengan kedua tangan yang lurus. Dan posisi jari-jari dan lain sebagainya itu sesuai dengan teknik yang Bapak jelaskan sebelumnya. Aktivitas pembelajaran 5. Pembelajaran praktek yang kalian lakukan di rumah untuk bisa melakukan servis atas. Cara pertama, kalian lihat seperti di gambar, kalian pukul-pukulkan bola ke lantai menggunakan telapak tangan ya, telapak tangan kalian dan jari-jari terbuka serta pergelangan tangan diaktifkan. Ya, jadi tidak pasif pergelangan tangannya. Kenapa memukul-mukul bola ke lantai? Supaya kalian terbiasa dengan perkenaan bola dengan telapak tangan kalian.
sehingga nanti ketika melakukan servis atas betulan, ya, kalian sudah terbiasa dengan hal itu. Kita lanjut ke aktivitas pembelajaran 6 atau aktivitas pembelajaran terakhir pada pertemuan kita kali ini. Perhatikan gambar yang di bawah, ya. Kalian mempraktekkan servis atas dengan cara menggantungkan bola, ya. Kemudian kalian pukul bola tersebut menggunakan telapak tangan kalian dan dengan jari-jari yang terbuka. Ini kita sudah mulai masuk ke dalam melakukan servis atas, ya. Nah, dalam praktek kalian di rumah, laksanakan betul-betul hal ini supaya nanti ketika pertemuan setelah masa pandemi ini berakhir, kita tatap muka di sekolah, kita langsung bisa melakukan permainan sederhana bola voli, ya. Sekian dan terima kasih. Ya, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin mengingatkan kembali, laksanakan aktivitas pembelajaran dari aktivitas 1 sampai dengan 6 di rumah, ya, di rumah kalian masing-masing. Kalian berpikir kreatif bagaimana mengganti bola, ya, dengan barang-barang yang ada di sekitar kalian. Juga bagaimana cara nanti kalian mengerjakan tugas dalam melakukan aktivitas 1 sampai dengan 6 tersebut, ya. Nanti di Google Classroom Bapak akan beri tugas. Tugasnya adalah gambar atau foto kalian ketika sedang melaksanakan praktek dari aktivitas 1 sampai dengan aktivitas pembelajaran 6, yaitu passing atas, passing bawah, dan servis atas. Mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe, ya. Dan subscribe, karena subscribe kalian itu membantu semangat untuk terus mengupload video-video pembelajaran. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.